Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Megita. Di sini aku bakal nyeritain cerita dari saudara aku nih. Kita sebut aja namanya Adit. Langsung aja ke ceritanya ya. Jadi Adit dan keluarga ini berasal dari Bali. Tapi Adit dan keluarganya ini sudah cukup lama sih pindah ke Bandung. Waktu itu orang tua Adit sempat cari-cari rumah buat tempat tinggal mereka. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka dapat sebuah rumah yang kelihatannya tuh nggak kerawat banget gitu. Dan di halaman rumahnya itu ada pohon jambu yang cukup besar lah. Dan jelas dong, suasananya pasti aneh. Ya mungkin karena harganya cocok sama budget yang ada di keluarga Adit, akhirnya mereka ambil rumah itu. Kebetulan banget rumah itu tuh ada 2 lantai. Dan lantai 2-nya dijadiin kamar kos sama ayah si Adit itu. Berhubung masih baru, ya pasti nggak langsung ada yang nempatin kamar kosnya. Nah, pas jam 11 malam nih, Adit belum tidur juga. Adit duduk di ruang tengah sambil nonton bola. Di situ tuh volume TV Adit tuh dikencengin. Ya, karena tim yang main tuh tim favorit Adit. Adit teriak tuh ke tim favoritnya karena tim favoritnya masukin gol ke menit 35. Namun di situ Adit dengar suara batuk seorang laki-laki. Adit nengok ke kanan ke kiri dong, tapi gak ada siapa-siapa. Adit pikir tuh itu ayah Adit, tapi kan mama sama ayahnya Adit tuh udah pada tidur. Seketika suasana jadi hening nih. Gak lama kemudian Adit denger suara ada orang yang lagi sasapu. Dan suara itu kedengerannya di lantai 2 rumah Adit. Ya jelas dong, di situ Adit mulai ngerasa ketakutan dan merinding. Gak lama Adit langsung matiin TV-nya dan Adit pergi ke kamar untuk tidur. Nah, di situ tuh Adit tuh tidur tuh pules banget sampai dia bangun tuh kesiangan. Di situ tuh suasana rumah Adit tuh udah sepi. Ya mungkin orang tua Adit lagi pada keluar. Terus Adit tuh pergi ke dapur buat ambil minum dan balik lagi ke ruang tengahnya untuk nonton TV. Kebetulan Adit juga lagi libur sekolah. Tiba-tiba gak lama dari arah dapur kedengaran suara gaduh. Di situ Adit langsung ngecek. Dan anehnya Adit tuh ngeliat gelas yang tadi dipakai minum Adit udah pecah berantakan di lantai. Ya padahal Adit tuh naruhnya tuh di tengah, di meja yang tengah, posisi tengah, tahu kan? Gak mungkin dong kayak jatuh sendiri kena angin, gak mungkin. Nah di situ tuh Adit ngebungkuk tuh buat ngeberesin pecahan-pecahan gelas tadi. Dan di situ Adit ngeliat ada jejak kaki manusia yang bener-bener kotor banget, kayak yang habis nginjek lumpur gitu. Dan arah masuknya itu berasal dari pintu belakang dapur. Nah, di situ Adit udah ngerasa aneh. Dan gak lama Adit ngambil lapel dan ngebersihin itu. Ngebersihin jejak-jejak itu tadi. Sampai pas malamnya Adit itu cerita ke orang tua Adit. Adit cerita hal-hal yang dialamin sama Adit pas orang tuanya gak ada. Tapi orang tua Adit nanggepinya biasa aja. Jam di rumah Adit nunjukin jam 12 malam nih. Di situ Adit belum tidur juga. Adit keluar dari kamar buat ke kamar mandi, dia mau buang air kecil. Nah, saat itu Adit tuh dikagetin sama suara langkah kaki yang lari di lantai 2 rumah Adit. Gak lama Adit tuh langsung cepet-cepet balik lagi ke kamar. Nah di situ Adit mulai ngerasain perasaannya yang gak enak. Bulu kuduk mulai berdiri. Adit mulai bener-bener ngerasain takut banget. Tapi pas Adit baru banget masuk kamarnya nih, Adit ngeliat sosok wanita pakai baju merah dengan rambut panjang lagi melayang-layang di atas tempat tidur Adit. Kulitnya kelihatan banget keriput, kuku jari tangannya panjang dan
runcing banget kayak yang mau ngecekik Adit. Wanita itu gerak-gerakin jarinya dan wajahnya tuh bener-bener hancur banget. Bola matanya aja bener-bener jelas natap ke arah Adit. Nah, di situ Adit langsung lari menuju kamar orang tuanya dan Adit tidur di sana. Tapi di situ orang tua Adit nggak bangun. Dan akhirnya waktu malam pun berlalu. Di situ Adit mulai ngerasa terbiasa dengan keadaan rumah Adit yang serem. Kamar kosan juga udah banyak yang nempatin. Tapi sayangnya gak ada yang bertahan lama. Ada yang bilang orang-orang yang nempatin kamar kos itu takut karena ngelihat kuntilanak. Ada yang bilang ngelihat penampakan kakek-kakek. Dan ada juga yang penghuni kosan yang katanya ngelihat hantu anak kecil yang sering bermain-main di lantai 2 rumah Adit ini. Bukan cuman keluarga Adit sih, ternyata warga sekitar yang lewat pun sering gitu diganggu sama penampakan-penampakan yang ada di rumah Adit. Bahkan mereka sempet tanya kenapa keluarga Adit tuh masih betah gitu tinggal di rumah itu. Dari situ keluarga Adit mulai penasaran dong. Dan akhirnya cari tahu tentang sejarah rumah yang ditempatin keluarga Adit itu. Akhirnya terungkap juga sejarah rumah Adit. Katanya sih rumah yang ditempatin Adit itu dulunya pernah dijadiin tempat spiritual. Dan di sana juga ada seseorang yang meninggal karena overdosis. Banyak orang bilang dia itu seorang wanita Belanda yang sering disebut-sebut sebagai kuntilanak merah penghuni rumah Adit ini. Sosok tersebut kadang-kadang kelihatan duduk di depan pohon jambu besar yang ada di depan rumah Adit dengan kaki yang diayun-ayunin sambil ketawa mengerikan gitu. Setelah keluarga Adit dan Adit tahu sejarah rumah itu, ya mereka mulai terbiasa sama suasana rumah yang mereka tempatin sekarang itu. Sampai di sini dulu ya cerita dari aku. Terima kasih buat yang udah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.